Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihil mutakatsirah wa ayatihil mutawatirah wa minanihil ghamirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-anjumiz zahirah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Sahabat-sahabat Al-Fatonah TV dan juga sahabat-sahabat Al-Fatonah Samratul, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ucapkan raditu billahi robba. Aku ridho, aku rela, aku menerima Allah sebagai Tuhan kita, Allah sebagai yang menciptakan kita. Wabil islami dinah, dan aku ridho Islam sebagai agama yang kita anut. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho, aku rela, aku menerima Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wabil Qur'ani imamah, dan aku ridho Al-Qur'an sebagai imam kita, dan juga kita ucapkan wabil Ka'bati kiblatan, dan aku rela, aku ridho Ka'bah sebagai kiblat kita. Wabil mu'minina ikhwana, dan aku rela, aku ridho saudara-saudara kita seiman dimanapun berada, mereka adalah saudara-saudara kita semuanya. Karena itu kita dalam manakib yang pernah kita baca dalam manakib ataupun susunan dari sejarah ataupun cerita yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwasanya salah satu riyadhah, salah satu hal pembiasaan yang biasa dilakukan oleh para aulia illah, diantaranya oleh murid beliau yaitu Syekh Muhammad Samman, daripada penjaga kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alaihi wa ala alihi washabihi, adalah setiap subuh kalimat beliau diantaranya adalah doa yang mendoakan untuk seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ia baca hal tersebut? Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alaihi wa ala alihi washabihi cinta kepada umat-umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari zaman yang bersama Nabi, itu berarti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dengan akhir zaman umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dicinta oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Syekh Muhammad Samman yang merupakan murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut selalu mendawamkan doa Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau selalu dawamkan adalah ya Allah ya Rabb, sayangilah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah, lapangkanlah rizkinya, berikanlah selalu petunjuk kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW alaihi wa alihi wasallam. Tentunya doa ini sangat singkat, akan tetapi memiliki arti yang sangat luas sekali, dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW dari zaman Nabi Muhammad sampai dengan akhir zaman nanti. Luar biasa bagaimana akan berefek sangat positif bagi yang mendoakannya, karena berarti yang pertama, ia mencari keridhaan Allah lewat jalan keridhaan Nabi Muhammad SAW, dan jalan untuk Nabi SAW senang sayang kepadanya dengan ia mendoakan kepada untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW alaihi wa alihi wasallam. Bisa diperluas makna tersebut. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad dengan apa? Petunjukmu. Kalau yang ada belum ada petunjuk agama, berikanlah mereka petunjuk dalam beragama. Kalau yang belum berada pada petunjuk ilmu, berikanlah mereka petunjuk dengan ilmu, gitu ya. Jangan kita memintakan kepada Allah disayangi sesuai dengan kebutuhan daripada hamba-hambanya Allah, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau yang sudah dapat petunjuk, akan tetapi pasti dengan banyaknya kekurangan, gitu ya. Allahumma jebur li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah segala kekurangan-kekurangan umat Nabi Muhammad SAW. Hikmah positifnya adalah ketika kita sering mendoakan
saudara-saudara kita. Umat Nabi Muhammad SAW ini kan bukan semua yang muslim saja. Yang non muslim juga adalah umat Nabi Muhammad SAW alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kita mendoakan dengan petunjuk dan Allah berikan petunjuk, bagaimana kebaikan yang Allah akan berikan kepada seorang yang mendoakan dengan memintakan petunjuk untuk umat Nabi Muhammad SAW. Petunjuk beragama, petunjuk dalam berlaku amal soleh, petunjuk dalam melakukan ibadah dengan ilmu, itu semuanya adalah hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah positif lainnya adalah membuat hati kita ini tidak akan kaku, membuat hati kita ini tidak akan keras, membuat hati kita ini lunak dengan memiliki jiwa penyayang, dengan memiliki jiwa penyayang kepada siapapun, dengan memiliki kesadaran bahwasanya siapapun yang kita temui saat ini, bahkan yang sudah tidak kita temui, dan bahkan yang ada di bagian daerah ataupun negara mana, selagi mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW yang beriman, mereka adalah saudara kita. Yang belum ada keimanan, kita doakan agar mereka mendapatkan petunjuk dalam keimanan kepada Allah, karena mereka juga adalah umat Nabi Muhammad SAW Maka dari itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi rahmatan lil alamin. Tentunya di waktu pagi ini kami memohon doanya dari sahabat-sahabat Al-Fatoneh TV semua, karena Muharram sebentar lagi akan berakhir, ya. Kemudian akan masuk bulan Safar. Setelah itu kita akan memasuki bulan kelahiran, bulan agung, bulan kelahiran manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah basyarun lakal basyar Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi wasallam. Dan sahabat-sahabat Al-Fatonah TV bisa mencatat tanggalnya untuk acara di majelis taklim kami, Majelis Taklim Al-Fatonah Samratul Mawaddah, yang akan mengadakan acara peringatan Maulid menyambut hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah pada tanggal 16 Agustus waktunya pagi di Majelis Taklim Al-Fatonah Samratul Mawaddah yang bertempat di Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Mohon doanya agar semuanya diberikan sahalah, kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan, dan semoga segala yang kami butuhkan Allah Subhanahu wa taala cukupi dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Nailur Roja fi Syarhi Syafinatin Najah dalam pasal hal-hal yang membatalkan tayamum. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Kita sudah lewati bacaan tentang syarat sah tayamum, kemudian kita masuk pada rukun-rukun tayamum, penyebab-penyebab untuk tayamum. Maka di dalam ibadah kita harus selalu tetap dalam kehati-hatian. Jangan sampai ibadah tersebut ternyata hukumnya batal, akan tetapi kita sangka hal tersebut nggak batal. Ada yang membatalkan sholat, jadi sholat kita bisa batal. Jangankan sholat, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Syahadat juga ada yang bisa batal. Gitu, sangkain dia orang Islam, ternyata syahadatnya udah batal. Nah itu kan perlu ilmu, gitu, perlu kita ketahui apa saja hal-hal yang membatalkan syahadat. Gitu pula ada yang membatalkan wudhu, ada yang membatalkan sholat, ada yang membatalkan ibadah puasa, ada yang membatalkan zakatnya, ada yang membatalkan. Jadi ada orang udah ibadah haji, dia udah dipanggil Bu Haji mungkin, gitu ya, walaupun nggak jadi wajib tuh dipanggil Bu Hajinya, akan tetapi udah kita terbiasa di masyarakat yang pertama untuk menyadarkan si orang yang udah haji itu, oh kamu melaksanakan rukun Islam yang kelima itu wajibnya cuma 1 kali, akan tetapi mengamalkan untuk ilmu hajimu sepanjang umurmu, sepanjang hidupmu, sampai kematian menjumpaimu, menemuimu. Jadi ada yang membatalkan, jadi hati-hati jangan sampai batal. Kalau batal berarti harus diulangi kembali, gitu ya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu nafi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yubtilut tayammum. Faslun mubtilatut tayammumi salasatun abbara bil mubtilati dudan nawaqidu tab'an lil ashabi fa innahum abbaru biha. Al-ma'na anna al-asya' allati yubtilut tayammuma biwujudin wahidin minha salasatun wa sata'lamu mimma sanadhkuruhu ayyuha aktsara. Faslun, adapun ini satu pasal. Kita masuk pada fasal, masuk pada bab, masuk pada hal-hal yang akan fi bayani ma yubtilut tayammum, menerangkan hal-hal yang membatalkan tayamum.
Faslun mubtilatut tayammumi salah satu. Adapun ini satu pasal, mubtilatut tayammumi, yang membatalkan tayamum salah satu itu ada 3. Menerangkan hal-hal yang membatalkan tayamum apa saja nih, yang membuat tayamum kita menjadi batal, yang meskipun itu tayamum hanya 2 kali tepukan. Tepukan tanah pertama untuk wajah, tepukan tanah kedua untuk kedua tangan sampai siku. Dan baikkah itu tayamum untuk hadas kecil, yaitu pengganti wudhu, ataukah tayamumnya untuk pengganti hadas besar, yaitu pengganti mandi tayamumnya. Abbara bil mubtilati, menyatakan hal yang membatalkan. Abbara bil mubtilati, menyatakan hal yang membatalkan. Dunan nawaqidu, selain pembatalan. Jadi ada yang batal dikarenakan terjadi sesuatu, ada yang memang saya nggak jadi tayamum sehingga dia membatalkan. Tabaan, yang mengikuti lil ashabi, pada orang yang sudah bertayamum. Ada orang yang sudah bertayamum tapi dia batal. Ada juga dia baru mau mulai tayamum tapi dia membatalkan. Adapun bagi orang lil ashabi fa innahum, maka sesungguhnya mereka, untuk orang yang sudah tayamum nih, abbaru biha, menganggap batal tayamum. Abbaru biha, menganggap batal tayamum. Orang yang udah selesai tayamum sampai dia baca doa seperti halnya selesai wudhu, tapi kemudian dia menganggap batal tayamumnya. Jadi ada yang memang batal dikarenakan terjadi sesuatu hal-hal yang membatalkan, ada juga yang memang dia membatalkan sebelum selesai bertayamum tersebut. Al-makna annal asya'a, sesungguhnya sesuatu atau bahwasanya sesuatu, allati yubtilut tayammuma, yang membatalkan tayamum, biwujudin wahidin, dengan terjadinya satu, minha, dari salah satu. Minha, dari salah satu tersebut, salah satu itu ada 3. Jadi kalau bagi orang yang sudah dia bertayamum gitu, maka yang membatalkan tayamum itu ada 3. Terjadinya salah satu dari yang 3 ini saja, nggak harus 3-3-nya gitu ya. Maka tayamumnya akan menjadi batal. Wasata'lama, dan akan diketahui, mimma sanadzkuruhu, dari yang akan disebut, ayyuha aksaro, lebih banyak. Bisa jadi dari yang akan kita sebutkan 3 ini lebih banyak dari yang 3. Yang pertama apa? Ma'abtalal wudu'a. Yang membatalkan tayamum itu ma'abtalal wudu'a, sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi apa saja yang membatalkan wudu, itu juga membatalkan tayamum. Bis tayamum kentut, ya kan, yang membatalkan wudu pertama keluar salah satu dari 2 jalan. Bis wudu dia kentut, habis tayamum dia kentut, batal tayamumnya. Buang angin atau buang air kecil. Yang keduanya membatalkan tayamum apa? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Baru habis tayamum kesenggol, batal. Apalagi yang membatalkan wudu, yang ketiga hilang akal. Baiklah disebabkan mabuk atau disebabkan tidur. Habis tayamum dia pengen sholat berjamaah, dia tidur, tapi tidurnya nggak duduk, tidurnya rebaan, maka dia juga batal. Habis tayamum, kemudian dia garuk-garuk sehingga menyentuh tuh perut jari tangannya dan perut telapak tangannya, menyentuh apa? Kemaluannya atau kemaluan orang lain, seperti mungkin anak kecil dan sebagainya, batal. Tuh ya, menyentuh bagian lingkaran dubur, aduh gatel banget deh, dia garuk, sedangkan dia sudah tayamum dengan perut jari-jari tangan, maka juga hukumnya batal.
Apa saja yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Al-makna annal awwala, bahwa yang pertama min mubtilatit tayamumi, dari hal-hal yang membatalkan tayamum, husulu syai'in, terjadi sesuatu, min nawaqidul wudu, dari orang yang batal wudu, as-sabiqah, yang telah lalu. Jadi udah dijelaskan pada pelajaran yang tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Hadza, hal ini, in tayammama anil hadasil asghari, jika tayamum dari hadas kecil. Ya kan, hadas kecil itu pengganti wudhu. Jadi yang membatalkan ketika dia batal wudhu juga dia membatalkan tayamum jika tayamumnya memang dari hadas kecil. Fa in tayammama anil akbaro, jika tayamumnya mengangkat dari hadas besar. Lam yubtila tayammumahu, tidak batal tayamumnya, bihusuli syai'in minha, dengan sesuatu yang terjadi dari yang membatalkan wudhu. Dia tayamumnya pengganti dari mandi. Nah, kalau lagi mandi kan kentut juga lagi mandi nih, nggak jadi batal mandinya kalau dia kentut, gitu ya. Nah, jika dia mandi hadas, dia bertayamumnya karena dia pengganti mandi, lalu kemudian terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, dia tayamum yang untuk hadas besarnya nggak batal, tetap boleh berlangsung dengan menyandarkan bahwa itu mah membatalkan wudhu, berarti membatalkan hadas kecil. Akan tetapi setelah dia tayamum dari pengganti mandi tadi, dia mau sholat, dia nggak punya tuh suci dari tayamum itu, karena tadi mah dia sudah batal dengan sebab terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Karena dia tayamum untuk mengganti wudhu, berarti dia batal tuh tayamumnya untuk mengganti wudhunya, dia nggak punya tayamum untuk mengganti wudhu, maka dia harus bertayamum lagi. Adapun kalau dia bertayamum untuk hadas besar, habis selesai tayamum hadas besar, terus kemudian dia kentut, umpamanya baru selesai tayamum dia kentut, tuh mandi, pengganti mandinya tuh tadi tayamumnya nggak apa-apa ya, karena si kentut ini ataupun tidur yang tidak tetap kedudukannya ini, atau yang hilang akal ini, atau yang menyentuh kemaluan ini, itu membatalkan bagi orang yang berhadas kecil, seperti pembatalan wudhu gitu. Jadi tayamumnya juga batal. Adapun tadi habis mandi, habis tayamum sebagai pengganti mandi, baru selesai tayamum kemudian pipis, tadi yang tayamum untuk hadas besarnya nggak apa-apa, udah sukses, sudah nggak batal. Tapi dia nggak punya tayamum untuk mengangkat hadas kecil, jadi dia mau sholat tayamum lagi karena dia tadi sudah batal tayamumnya. Bin nisbati ilaiha, dengan menyandarkan padanya, pada hadas kecil. Wa yubtila bin nisbati ilal asghar, dan batal dengan disandarkan pada hadas kecil. Kalau hadas besarnya mah nggak batal, udah tadi mengganti mandi. Nah, adapun jika ia ingin melakukan membaca Al-Quran, sholat sunnah, atau sholat fardu, sudah masuk waktu sholat, dia harus lakukan tayamum ulang, tayamum kembali untuk mengangkat hadas kecil. Fayuhramu alaihi, maka diharamkan baginya ma yahruma bil hadasil asghari faqat, hal-hal yang diharamkan pada hadas kecil saja. Jadi kalau umpamanya tadi dia pas habis tayamum untuk hadas besar, ya itu dia batal karena yang membatalkan wudhu itu untuk hadas kecil, maka diharamkan sesuatu yang diharamkan ketika hadas kecil. Kita lagi nggak punya tayamum, jangan pegang Al-Quran. Kita lagi nggak punya tayamum, jangan ngerjain sholat, jangan ngerjain
tawaf, gitu ya, karena sesuatu yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas kecil. Wariddatu dan murtad. Jadi ini yang kedua nih, yang membatalkan tayamum itu adalah murtad. Yang pertama yang membatalkan tayamum apa saja yang membatalkan wudu. Yang kedua yang membatalkan tayamum itu wariddah. Wariddatu dan murtad. Al-muraduhuna yang dimaksud murtad di sini adalah qat'ul islami haqiqatan au hakaman. Memutus agama Islam secara sebenarnya atau secara hukum. Dia menyatakan keluar dari agama Islam, baik sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dia ucapkan, dia sadar dia mau keluar dari agama Islam, atau secara hukum. Dia belum begitu mengerti sebenarnya, tapi secara hukum dia itu sudah murtad. Seperti melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang di luar agama Islam. Al-makna an-nasaniyah, bahwasanya yang kedua min mubtilati tayammumi, dari hal-hal yang membatalkan tayamum, qat'ul islami haqiqatan, memutuskan Islam dengan sebenar-benarnya, bi an sodaro, dengan sadar dari hati, mimman yasihha tolakuhu, bagi orang yang sah memisahkannya, melepaskannya. Talak itu kan melepaskan Islam darinya. Mimman yasihha tolakuhu, dari orang yang sah melepaskannya. Melepaskannya Islam. Dia udah balik, udah gede, sadar, orang sehat. Dia menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dia munqati, dia memutuskan Islam, dia mentalak atau melepaskan agamanya Islam. Au hakaman, atau murtadnya ini secara hukum, au hakaman, atau secara hukum. Seperti apa? Ka'an sodro min sobiyin, seperti kesadaran tapi dari anak kecil. Walaupun dia dari anak kecil, tetap secara hukum dia sudah keluar dari Islam, baik itu ucapannya ataupun perbuatannya. Nggak enak banget jadi orang Islam ya, nggak ada air, tetap aja harus sholat. Pakai segala, pakai tanah lah. Ribet-ribet banget, enakan apa nggak jadi orang Islam aja deh. Ya, secara hukum walaupun itu dari anak kecil tetap dia sudah murtad. Maka bis tayamum dia begitu, ya udah tayamumnya batal. Bukan cuma tayamumnya tuh, Islamnya juga syahadatnya menjadi batal. Wa innama tubtilur riddata, dan sesungguhnya akan membatalkan murtad itu al-wudu'a, pada wudu. Sama halnya ketika kita udah habis wudu pun, ketika ada seseorang setelah wudu dia mengucapkan atau berbuat atau dengan penuh kesadaran dia menyatakan keluar dari Islam, membatalkan wudunya. Begitu pula yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Annat tayamum, karena sesungguhnya tayamum toharotun do'ifatun, cara bersuci yang paling ringan, yang paling lemah. Yang paling lemah, yang paling afdal ya tetap aja dari hadas kecil wudu, dari hadas besar ya mandi. Tapi dikarenakan doruriyah, sesuatu yang darurat, ya, urgent, emergency, gitu. Karena tayamum itu sebenarnya hanya apa? Li'annaha, karena sesungguhnya tayamum lil istibahati, untuk memperbolehkan sholat. Maka ada beberapa opsi yang kalau kita sudah ada air, alangkah lebih baiknya yang telah kita tayamumkan tadi, cara ibadah kita dengan tayamum diulang kembali, gitu ya. Karena itu hanya sekedar membolehkan aja. Boleh kamu sholat dengan cara bertayamum, boleh kamu ibadah lagi karena sudah suci dari hadas besar, umpamanya dari haid atau dari junub, karena ketiadaan air atau karena ketidakbolehan menggunakan air, boleh kamu dengan tayamum, hanya untuk membolehkan. Wahia mumtani'atun, dan itu dicegah ma'ar riddati. Jadi nggak boleh sampai ya murtad ma'ar riddah,
sampai dia keluar dari agama. Wala, dan jika tidak sedang bertayamum, kazalika huwa, sama seperti itu, nggak boleh menjadikan sampai ia harus murtad. Kazalika huwa, menjadikan ia seperti itu. Seperti apa? Seperti ia sampai murtad. Gara-gara wudhu, dia keberatan. Enakan, walaupun dengan ucapan yang nyantai, enakan jadi orang bukan orang Islam ya. Gitu. Murtad gitu, keluar dari Islam dengan kata-katanya, membatalkan syahadatnya. Nah, jadi 3 yang membatalkan tayamum, alhamdulillah. Yang pertama adalah sesuatu hal yang membatalkan wudhu, yang kedua murtad. Insyaallah bagian ketiganya kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna 'ala alladhi ashrafna wa tub 'alaina taubah taghsil kulli hawba wasir lana al-awd واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع قد لو وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.